Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Noris Nursobah di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna, yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama, al-asma'u dan al-husna. Asma memiliki arti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, asma'ul husna bisa diartikan nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti keagungannya, kata al-asma'ul dan al-husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran Surat Toha ayat 8, yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki al-asma'ul al-husna, yaitu nama-nama baik. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa menghafal Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya dengan menghafalkannya, seseorang dengan mudah akan masuk surga? Jawabannya, tentu saja tidak. Karena menghafal al-asma'ul al-husna harus diiringi dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, maupun dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam al-asma'ul husna tersebut. Untuk memperkuat penjelasan tersebut, coba carilah dalil lain, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis tentang al-asma'ul al-husna. Mari kita pelajari dan pahami satu persatu Asmaul Husna tersebut. Yang pertama yaitu Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha pemberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula diartikan sebagai zat yang maha banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Itu artinya manusia tidak boleh putus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika miskin dalam harta, karena kedermawanannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Begitupun seharusnya manusia yang berharta dan dermawan tidak boleh sombong, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta limpah maupun orang yang tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keduanya harus selalu bersyukur kepadanya, karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Ketika kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa
Dengan nama-namanya Al-Mu'min berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena Dialah yang maha memberi keamanan, Dia yang maha pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Terdapat pertolongan dan perlindungan ketika kita sudah mengamalkan dan meneladani Al-Asmaul Al-Husna. Al-Mu'min itu artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Para sahabatnya bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas hadis tersebut menyebutkan bahwa ketika seseorang membuat orang lain tidak nyaman, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga, Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurus segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Seorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan karunia-Nya. Ketika seseorang sudah mempercayai Al-Wakil, berarti dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Yang keempat, Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat itu untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Manusia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menilai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia bersikap atau merasa lebih dari saudaranya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui baik buruknya seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan kepada manusia untuk bersabar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, selalu berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Yang kelima, Al-Jami. Secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau maha menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan dan maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar dan berserakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan
dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu mempertuntunkan hawa nafsu, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah api neraka. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang soleh, di akhirat kelak kita akan terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang yang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang beriman. Yang keenam, Al-Adil, yang artinya Maha Adil. Karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adil karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disertai dengan sifat kasih sayang. Dia memberi pahala sejak seseorang berniat berbuat baik dan melipat gandakan pahalanya jika kemudian direalisasikan dalam amal perbuatan. Begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal, tak kala semua makhluk hancur. Maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak, maupun kekekalan makhluk tidak ada secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana. Setelah kita mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam Al-Asmaul Al-Husna, sebagai orang yang beriman, kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, Ibu hanya menjelaskan 7 dari pengertian Asmaul Husna. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa Asmaul Husna itu terdapat 99. Pada pembelajaran kali ini, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita sebagai hamba yang selalu senantiasa bersyukur dan meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.